Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aris Dimas Firmansyah. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Lalu bagaimana keadaan mental kalian? Apakah juga sehat? Nah, maka dari itu di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mental disorder dan schizophrenia. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak sampai akhir. Hey bro, kenalin aku Aris. Di video ini kita akan belajar tentang mental disorder dan skizofrenia. Apa itu mental disorder atau mental illness? Mental disorder ialah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, dan suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung cukup lama atau kronis. Gangguan ini bisa ringan hingga parah, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga. Meski rumit, gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang dapat diobati. Bahkan sebagian besar penderita mental disorder masih dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya orang normal. Mental disorder adalah kondisi yang umum terjadi pada siapapun. Menurut WHO, 1 dari 5 anak dan remaja di dunia memiliki gangguan mental. Sementara pada orang dewasa, kondisi ini mempengaruhi 1 dari 4 orang di dunia. Adapun dari kasus tersebut, sekitar setengahnya dimulai pada remaja di bawah usia 14 tahun. Ini merupakan usia rawan munculnya gangguan mental yang kerap terjadi. Ada lebih dari 200 jenis mental illness yang telah diketahui, dengan gejala dan tingkat keparahan yang beragam. Dari total tersebut, jenis-jenis mental illness yang lebih umum meliputi yang pertama ialah depresi. Depresi adalah jenis gangguan mental yang paling sering terjadi. Jenis gangguan mental ini ditandai dengan kesedihan yang terlalu lama, hingga penderitanya bisa merasa putus asa, bersalah, tidak berharga, tidak termotivasi, hingga berbagai keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya. Yang kedua, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah perasaan cemas yang sangat kuat, berlebihan, serta berlangsung lama, dan bisa memburuk seiring waktu hingga terasa sangat membebani. Jenis gangguan ini meliputi serangan panik atau panic attack, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan fobia. Yang ketiga ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah penyakit mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang tidak biasa. Perubahan ini bisa terjadi dari sangat bahagia menjadi sangat sedih dan putus asa. Yang keempat ada PTSD atau gangguan stres trauma atau post traumatic stress disorder, adalah gangguan kesehatan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau melihat peristiwa traumatis. Peristiwa ini bisa berupa kejadian yang mengancam jiwa seperti bencana alam, kecelakaan mobil, atau kekerasan seksual, atau pengalaman yang lain yang membuatnya trauma. Dan yang terakhir ialah skizofrenia. Skizofrenia adalah jenis mental illness yang terjadi saat penderitanya tidak mampu membedakan kenyataan dan pikirannya sendiri. Gangguan ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami pemikiran yang tidak realistis, halusinasi, dan perubahan perilaku. Skizofrenia adalah jenis mental disorder yang terjadi saat penderitanya tidak mampu membedakan kenyataan dan pikirannya sendiri. Gangguan ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami pemikiran yang tidak realistis, halusinasi, dan perubahan perilaku. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan konsentrasi neurotransmitter otak, perubahan reseptor sel-sel otak, dan kelainan otak struktural.
Di antara penderita skizofrenia di seluruh dunia, sekitar 20-50% telah melakukan percobaan bunuh diri dan 10% diantaranya meninggal karena bunuh diri. Angka kematian penderita skizofrenia ini 8 kali lebih tinggi daripada angka kematian penduduk pada umumnya. Faktor penyebab skizofrenia. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan skizofrenia ini. Namun, skizofrenia dikaitkan dengan sejumlah faktor resiko, seperti yang pertama adalah faktor genetik. Seseorang dari keluarga penderita skizofrenia 10% lebih beresiko mengalami kondisi yang sama. Resiko akan menjadi 40% lebih besar bila kedua orang tua sama-sama menderita skizofrenia. Yang kedua adalah faktor kimia otak. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kadar dopamin dan serotonin berisiko menimbulkan skizofrenia. Dopamin dan serotonin adalah bagian dari neurotransmitter, zat kimia yang berfungsi mengirim sinyal antar sel-sel otak. Penyebab yang ketiga ialah stres dan trauma. Trauma masa kecil, seperti mengalami perlakuan tidak baik dari orang tua atau mengalami pelecehan seksual, bisa membuat seseorang menyimpan trauma yang sulit dihilangkan. Bila tidak segera diatasi dengan melakukan terapi, trauma lama-kelamaan bisa membuat pikiran orang tersebut menjadi terganggu hingga akhirnya menunjukkan gejala-gejala skizofrenia. Penyebab yang selanjutnya ialah narkoba. Penyalahgunaan nafza seperti kokain, ganja, dan amfetamin juga dapat memicu skizofrenia pada seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa pecandu ganja berisiko 4 kali lebih tinggi untuk mengalami skizofrenia. Suatu penelitian menunjukkan jika mengkonsumsi narkoba yang dapat mengubah pikiran tertentu atau disebut psikoaktif atau psikotropika seperti metamfetamin atau LSD dapat meningkatkan risiko dari skizofrenia. Tipe-tipe skizofrenia yang kerap terjadi atau umum terjadi di tengah-tengah masyarakat antara lain ialah skizofrenia paranoid. Ciri utamanya adalah adanya waham kejar dan halusinasi auditorik. Namun, fungsi kognitif dan afek masih baik. Umumnya penderita skizofrenia paranoid akan mengalami kecurigaan atau ketakutan terhadap sesuatu yang tidak nyata, merasa seperti diperintah, dikejar, atau dikendalikan oleh orang lain. Serta halusinasi pendengaran merupakan gejala yang sering dialami penderita. Yang kedua adalah skizofrenia hebephrenic. Ciri utamanya adalah pembicaraan yang kacau, tingkah laku kacau, dan afek yang datar. Tipe ini dicirikan dengan kelakuan liar atau konyol, emosi yang tidak sesuai, dan waham juga halusinasi yang singkat. Skizofrenia ini juga disebut dengan skizofrenia disorganisasi. Tipe skizofrenia ini sering menampilkan adanya perubahan perilaku ke arah primitif, kekanak-kanakan, dan tidak terstruktur. Tipe yang terakhir adalah skizofrenia katatonik. Ciri utamanya adalah gangguan pada psikomotor yang dapat meliputi motorik immobility, aktivitas motorik berlebihan, serta gerakan yang tidak terkendali. Skizofrenia katatonik adalah salah satu jenis skizofrenia yang membuat pasien mengalami periode sedikit bergerak dan periode terlalu aktif. Selanjutnya adalah penanganan skizofrenia. Skizofrenia dapat ditangani menggunakan obat-obatan karena obat dianggap bisa mengurangi atau menghilangkan gejala positif dari pasien secara efektif. Misalnya delusi atau waham, halusinasi, dan pikiran yang tidak teratur. Obat juga bisa mengendalikan kecemasan dan membantu pasien untuk kembali ke kehidupan nyata. Yang kedua adalah penanganan menggunakan terapi. Ada berbagai macam terapi yang bisa diberikan pada pasien skizofrenia. Hal ini diberikan dengan kombinasi satu sama lain dan dengan jangka waktu yang panjang.
Terapi psikososial pada skizofrenia meliputi terapi individu, terapi kelompok, terapi keluarga, rehabilitasi, latihan keterampilan sosial, dan manajemen kasus. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.